Halo kawan pajak, selamat datang di Podjangga, podcast pajak Pesanggerahan. Sebuah platform yang dihadirkan oleh KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan sebagai wadah kegelisahan yang timbul di antara kawan pajak semua terkait perpajakan. Perkenalkan, nama saya Sakina Puspita Pratiwi dan bersama saya ada Mbak Naomi Popi dan Pak Joko Kuncoro. Halo. Halo kawan pajak. Halo ke saya juga, Dok. Oh iya. Oke. Sehat semua ini Pak Joko dan Mbak Omi? Alhamdulillah sehat. Nah, semoga kawan pajak yang di rumah juga sehat ya. Di antaranya karena kita juga cuacanya lagi tidak baik gitu ya Pak Joko ya dan Mbak Omi ya. Nah, semoga kawan pajak semua berikut juga dengan keluarga juga sehat-sehat semua. Amin. Nah, pada kali ini di podcast Podjangga kali ini kita akan membahas aspek pajak terkait penulis. Nah, berbicara terkait penulis, nah Pak Joko suka membaca nggak? Suka. Suka menulis nggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang, oke. Nah, Pak Joko terkait membaca nih, Pak Joko tuh suka penulis siapa Pak Joko? Kalau penulis kan banyak ya di Indonesia ya. Terutama itu ya, yang kayak ayat-ayat cinta gitu ya. Mantap. Nah, ketika cinta bertasbih gitu kan Habibur Rahman Asyirazi itu lumayan juga itu. Terus kayak Laskar Pelangi juga tuh yang tetralogi ya, Andri Data itu ya pernah baca. Oh iya. Suka tapi ya berarti Pak Joko membaca suka. Itu ya. Oke. Nah, tadi kan sudah bahas terkait penulis ya. Jadi sebenarnya penulis itu apa sih? Nah, jadi penulis itu adalah orang pribadi yang bekerja dengan menggunakan keahliannya berupa menulis, menggambar, dan atau mengarang untuk menghasilkan suatu karya yang dapat dinikmati oleh orang lain. Nah, tadi kan Pak Joko bacanya kayak ayat-ayat cinta, kemudian Laskar Pelangi. Nah, kalau saya suka dulu nih, tapi dulu ya, kalau sekarang udah nggak suka baca lagi. Kalau saya suka Luna Torashingu, terus sama Terelie. Nah, udah pernah dengar kan Pak? Pernah ya. Banyak ya karyanya. Ya. Nah, mereka ini kan juga merupakan penulis juga nih Pak Joko ya. Nah, kalau penulis itu kan salah satu penghasilannya bersumber dari royalti. Nah, tapi ternyata untuk sumber-sumber penghasilan dari penulis itu nggak cuma royalti nih Pak Joko ya. Nah, mungkin bisa dibantu disebutkan Pak Joko untuk sumber-sumber penghasilannya? Ya, untuk penulis ini ya, dia sebenarnya untuk sumber penghasilan atau kerjaan dia sepertinya bukan hanya penulis ya. Selama ini yang saya lihat itu kayak penulis misalnya ada yang jadi dokter juga, ada yang jadi pekerja pabrik juga, tapi dia emang mempunyai keahlian untuk menulis. Ya. Menghasilkan suatu karya yang bisa dinikmati oleh orang lain. Mungkin hobi juga hobi juga dan emang bisa. Gitu. Terus terkait penghasilan, penulis itu bisa dikelompokkan menjadi penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek, dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya. Lalu penghasilan dari usaha dan kegiatan, penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha. Penghasilan lain-lain seperti hadiah dan pembebasan utang. Oke, baik. Nah, tadi kan sudah disebutkan nih ternyata kalau penulis itu punya beberapa sumber penghasilan ya. Maksudnya jenis-jenis dari penghasilannya. Nah, jadi tadi dari gaji gitu-gitu ya Pak ya. Kemudian kalau misalnya mungkin ada pembebasan utang, kemudian kalau misal dapat hadiah, nah itu juga termasuk sebagai sumber-sumber penghasilan gitu ya Pak Joko ya. Atau tambahan kemampuan ekonomis gitu teman-teman. Nah, kemudian tadi kan sudah membahas terkait gitu ya. Kemudian kita akan membahas terkait haknya nih Pak Joko. Nah, kan berhubung penulis juga merupakan wajib pajak juga ya Pak Joko. Wajib pajak itu kan berarti kan punya hak dan kewajibannya juga ya terkait perpajakan. Jadi haknya apa aja nih Pak Joko? Mungkin bisa dibantu untuk dijelaskan? Ya, pertama penulis tuh
biasanya selalu punya NPWP ya. Oh ya. Nah, untuk perpajakan itu selalu berawal dari NPWP. Nah, setelah mempunyai NPWP itu emang ada beberapa hak yang bisa digunakan untuk wajib pajak tersebut. Misalnya dia bisa mengajukan permohonan-permohonan, misalnya permohonan pemindah bukuan dan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Oke, baik. Terkait pajak yang sudah dibayar atau di store dalam SPT tahunannya dia. Dan terkait misalnya ada kesalahan, dia bisa berhak mengajukan permohonan pemindah bukuan. Oke, baik. Terus bisa mengajukan permohonan keberatan, banding, peninjauan kembali, gugatan, dan permohonan pembetulan. Ini biasanya terkait kalau dia mempunyai atau dapat surat ketetapan pajak ya. Nah, dia berhak mengajukan permohonan keberatan. Berarti ini kalau misalnya menurutnya tidak sesuai gitu ya? Ya, misalnya tidak sesuai atau terlalu gede atau apa ya gitu. Oke. Terus bisa mengajukan permohonan pengurangan dan atau penghapusan sanksi administrasi. Oh, baik. Terus bisa juga mengajukan permohonan pengurangan dan atau pembatalan surat ketetapan pajak. Jadi bisa berhak dia mengajukan, misalnya SKP-nya dirasa dia tidak benar nih, misalnya kalau salah atau pelaporan dia terlambat atau apa, misalnya kalau dia menurut dia tidak benar ya dia bisa mengajukan permohonan. Cuma emang permohonan ini nanti prosesnya kan harus di kanwil ya. Nah, jadi itu hak-hak sih bagi penulis yang bisa diajukan ya penulis. Oh iya. Ini juga namanya permohonan ya. Jadi permohonan itu nggak pasti diterima juga ya. Jadi semuanya harus diteliti terlebih dahulu. Jadi apa yang sudah masuk nanti akan diteliti oleh pihak-pihak yang memang berkewajiban atau memiliki tugas untuk meneliti gitu ya Pak Joko ya. Dan nggak 100% diterima juga mungkin ya. Ya bisa juga diterima kalau emang berhak, dan bisa juga sebagian bisa juga ditolak. Ya tergantung nanti permohonan itu diteliti lebih lanjut ke atas ya, ke kanwil, ke semuanya. Sesuai dengan ketentuan atau tidak gitu ya Pak Joko ya. Cuma haknya dia bisa mengajukan permohonan tersebut. Permohonannya diajukan melalui KPP. Oh gitu. Jadi memang punya hak untuk mengajukan permohonan. Nah, nanti terkait hasilnya nanti tergantung dengan sesuai dengan peraturan prosesnya atau tidak gitu ya, prosesnya sesuai atau tidak, memenuhi atau tidak. Nah, nanti kalau misalnya diterima berarti nanti bisa atau apa ya istilahnya ya Pak Joko ya. Bisa terima sebagian, bisa terima seluruhnya atau ya bisa juga ditolak. Iya. Tapi haknya bisa mengajukan permohonan terlebih dahulu gitu ya Pak Joko ya. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya terkait hak-haknya. Kemudian selain hak, tentu saja penulis juga memiliki kewajiban. Nah, kewajibannya apa aja Pak Joko? Ya, terkait penulis emang kewajiban kalau dia udah mempunyai penghasilan dan dia sebagai penulis ya pertama untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP ini bisa melalui online ya. Melalui erek.pajak.go.id. Nanti prosesnya online nanti diprosesnya, jadi tidak harus datang ke KPP. Pokoknya terdaftar sesuai identitas dia, KTP sesuai wilayah dia. Pertama emang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Terus apabila penulis penghasilannya itu untuk menghitung neto, dia boleh memberitahukan akan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Ini disampaikan paling lambat 3 bulan sejak awal tahun pajak, maksimal 31 Maret setiap tahun. Ya berbarengan dengan penyampaian SPT tahunan ya. Tapi ini untuk norma ini digunakan untuk tahun penyampaiannya digunakan untuk tahun depannya ya. Tapi penyampaiannya berbareng SPT tahun pajak sebelumnya. Berarti kayak izin gitu ya Pak Joko ya? Iya kayak izin dulu, namanya memberitahukan kan untuk menggunakan norma tahun depan ini. Oh gitu. Fungsinya. Jadi terus melakukan pencatatan penghasilan. Jadi pencatatan penghasilan ini dalam 1 tahun itu di total semua ya. Dicatat aja di semua Januari sampai Desember tahun bersangkutan. Terus menyimpan bukti pemotongan pajak penghasilan. Ini kalau dia dapat bukti potong dari tempat perusahaan dia. Terus terakhir dia kewajibannya melaporkan SPT tahunan.
Setahun sekali ya, dilakukan setiap tahun sekali ya. Terakhir itu penyampaiannya tanggal 31 Maret, jadi tahun pajak. Oke. Ya. Tadi kan Bapak bahas terkait norma penghitungan penghasilan neto nih ya Pak Joko. Ya. Nah itu tuh wajib disampaikan 3 bulan Ya. setelah tahun pajak berakhir atau gimana maksudnya itu Pak Joko? NPPN ya, Ya. Norma itu harus disampaikan, diberitahukan ya. Oh, diberitahukan. Misalnya untuk penggunaan tahun pajak 2023 ini, jadi menyampaikan, memberitahukan ya di 3 bulan awal tahun untuk tahun depan. Oh gitu, tahun depannya ya. Jadi misalnya NPPN digunakan untuk tahun pajak 2023 ya berarti awal tahun di terakhir 31 Maret itu diberitahukan bahwa saya akan menggunakan norma untuk tahun pajak 2023. Oh, berarti kayak misalnya kita izin mau menggunakan norma itu gitu ya Pak ya. Norma disampaikan tanggal 31 Maret. Oke. Biasanya berbarengan dengan penyampaian SPT tahun pajak yang sebelumnya 2022 lah misalnya kayak gitu. Jadi sebelum kita menggunakan NPPN ini kita harus izin terlebih dahulu di tahun sebelumnya gitu ya Pak Joko ya. Iya. Oke. Kemudian kalau saluran penyampaiannya itu lewat mana Pak? Bisa melalui DJP online .pajak.go.id ya. Oh ya. Atau bisa juga memberitahukan ke KPP tempat terdaftar. Oh, berarti bisa secara manual kita datang ke KPP. Ya. Terus atau juga nih kawan pajak bisa menggunakan DJP online kita gitu ya Pak Joko ya? Ya, itu kan emang kemudahan yang diberikan ya. Oke, baik. Kalau misalnya kita nggak mengajukan NPPN ini gimana Pak Joko? Kalau nggak mengajukan? Iya. Ya, itu biasanya sih terkait yang LB ya, yang biasanya dipakai untuk penggunaan ini. Iya. Jadi norma itu kan dipakai untuk menghitung neto. Ya, kalau misalnya LB ya itu nanti akan dianggap sebagai, kalau tidak menyampaikan ya dianggap sebagai pembukuan dia. Oh, pembukuan. Ya. Oh gitu, baik. Kalau yang misalnya kurang bayar ya sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya. Tapi tetap dia harus menyampaikan NPPN karena untuk menghitung neto penghasilan dia. Baik. Jadi kalau kawan pajak mungkin lupa atau tidak menyampaikan permohonan untuk menggunakan NPPN ini, nanti kawan pajak tentu saja nggak bisa menggunakan NPPN gitu ya Pak Joko ya, betul? Iya. Ya. Jadi kalau misalnya kawan pajak nanti tidak atau lupa untuk mengajukan permohonan penggunaan NPPN ini, nanti kawan pajak diwajibkan untuk menggunakan metode pembukuan gitu. Jadi harus menyiapkan laporan laba dan rugi gitu ya. Laba rugi dan neraca gitu ya Pak Joko ya. Dalam hal untuk penyampaian SPT tahunannya gitu kawan pajak. Nah, tadi Pak Joko, kemudian kalau untuk penghitungan pajaknya. Nah, kalau menghitung pajak kita kan pajak terutang itu dari tarif dikali DPP. Nah, untuk kawan pajak yang belum tahu DPP itu adalah dasar pengenaan pajak. Nah, dasar pengenaan pajak ini istilahnya mungkin sebagai dasar yang digunakan untuk kita menghitung pajak terutang gitu ya Pak Joko ya. Nah, kalau untuk pajak penulis itu bagaimana Pak Joko? Ya, untuk pajak penulis ya, dalam hal wajib pajak menyelenggarakan pembukuan, penghasilan itu ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya atau pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung. Biaya atau pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf B sampai dengan huruf M Undang-Undang PPh. Terus dalam hal biaya atau pengeluaran digunakan untuk memperoleh hak cipta di bidang kesusastraan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, biaya tersebut diamortisasi dengan metode dalam bagian-bagian yang sama setiap tahun selama masa manfaat atau dalam bagian-bagian yang menurun setiap tahun dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas nilai sisa buku sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat 1 Undang-Undang PPh. Dalam hal wajib pajak memiliki penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sebagai penulis dalam 1 tahun itu kurang dari 4,8 miliar,
penghasilan itu dapat dihitung dengan menggunakan MPPN. Tapi ini dengan syarat ya, yaitu syaratnya apa? Wajib melakukan pencatatan, tetap melakukan pencatatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 4 PJ 2009. Terus wajib memberitahukan mengenai penggunaan NPPN kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Terus besarnya NPPN bagi penulis berdasarkan Per 17 PJ 2015. Kegiatan pekerja seni itu KLU-nya 90002, yaitu sebesar 50% dari penghasilan bruto, baik honorarium maupun royalti yang diterima dari penerbit. Oke, 50% ya Pak Joko ya? Ya. Penghasilan bruto dari pekerjaan bebas sebagai penulis meliputi semua penghasilan yang terkait dengan profesi penulis, termasuk penghasilan royalti yang diterima dari penerbit dari hak cipta di bidang kesusastraan yang dimiliki oleh penulis. Terus pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak itu dilunasi oleh wajib pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain dan atau pembayaran oleh wajib pajak sendiri. Atas penghasilan dari hak cipta di bidang kesusastraan itu berupa royalti dipotong PPh pasal 23 sebagai pelunasan PPh dalam tahun berjalan yang dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Oke, baik Pak Joko, lengkap sekali. Nah, ini tadi kan sudah dijelaskan dari Pak Joko ya. Mungkin nanti kita bisa bergeser ke Mbak Naomi. Mbak Naomi? Nah, baik, lengkap sekali ya Pak Joko ya. Nah, lalu tadi kan Pak Joko sudah menjelaskan terkait dasar-dasar dari pengenaan pajak untuk aspek pajak penulis. Nah, kalau sekarang kita mungkin akan bergeser ke Mbak Omi. Mbak Omi, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Nah, Mbak Omi, mungkin sebelum masuk ke materi, Mbak Omi suka penulisnya siapa, Pak? Oh, Ilya Nathan. Ilya Nathan, oke. Berarti four season itu ya? Four season. 4 musim ya Kak ya? 4 musim itu ya, oke, siap. Mbak Omi sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Nah, tadi Mbak Omi kan dari penjelasan dari Pak Joko ada yang menyinggung terkait royalti. Nah, pajaknya 15% gitu Mbak Omi? Ya, benar Kak. Untuk tarifnya, pajak untuk royalti adalah 15% berdasarkan UU PPh pasal 23. Tapi untuk royalti ini ada ketentuan terbarunya loh Kak Pipit. Nah, dan kawan pajak semuanya. Yang terbaru yaitu mekanisme perhitungan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 1/PJ/2023 pasal 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama nih, atas penghasilan royalti dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap merupakan objek pemotongan PPh pasal 23. Lalu yang kedua, tarif pemotongan PPh pasal 23 atas penghasilan royalti sebesar 15% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau yang biasa kita kenal PPN. Dan yang ketiga, jumlah bruto bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerapkan perhitungan PPh menggunakan skema NPPN yaitu sebesar 40% dari jumlah penghasilan royalti. Lalu tarif pemotongan PPh pasal 23 atas penghasilan royalti sebesar 15% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai PPN. Lalu yang terakhir adalah jumlah bruto bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerapkan perhitungan PPh menggunakan skema NPPN yang sebesar 40% dari jumlah penghasilan royalti. Nah, jadi royalti ini dipotong oleh pemberi penghasilan
kalau penulis biasanya dipotong oleh penerbit. Dan pengenaannya tarifnya adalah turun efektif menjadi 6%. Atau bisa dibilang 15% dikali 40% dikali penghasilan bruto yang dimaksud itu royalti, di mana sebelumnya adalah 15% dikali penghasilan bruto. Nah, bagi penulis PPh bukti potong PPh 23 ini bisa dikreditkan di SPT tahunannya, Kak. Oh, baik. Jadi sebenarnya lumayan banget ya, dari Iya, 15% jadi 6%. iya. Ada diskonnya luar biasa banyak gitu ya. Banyak ya, Kak. Dan pastinya juga untuk kawan pajak yang merupakan penulis itu sangat membantu gitu ya. Tadinya dipajakin 15%, kemudian jadi cuma 6%. Berarti turun 9% ya gitu ya Mbak Omi dan kawan pajak semua. Jadi berkat adanya Per 1 tahun 2023 ini, jadi tadinya aspek pajak penulis untuk tarifnya adalah 15% untuk royalti ini, kemudian jadi 6% gitu. Nah, Mbak Omi, kalau penghasilan yang dimiliki oleh penulis ini nanti untuk di SPT tahunan itu diletakkan di bagian mana, Mbak? Oke, baik. Atas penghasilan royalti yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri ini wajib dilaporkan dalam SPT tahunan pada bagian penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan bebas. Baik. Jumlah pajak penghasilan Pasal 23 yang dipotong merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Lalu, nah kemudian berarti kalau penghasilannya dimasukkan ke yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Omi ya. Di bagian itu pekerjaan bebas ya, Kak ya. Oke, nah kemudian tadi kan sudah berbicara dari pihak yang dipotong. Nah kalau misal pemotongnya nih, pemotong PPh pasal 23, gimana kewajibannya nih Mbak? Oke, kewajibannya pemotong yaitu yang pertama adalah wajib membuat bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dan harus memberikan bukti pemotongan yang dimaksud kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai pihak yang dipotong. Lalu yang kedua, wajib menyetorkan pajak penghasilan pasal 23 yang telah dipotong ke kas negara. Dan yang terakhir, wajib melaporkan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dalam surat pemberitahuan masa pajak penghasilan melalui unifikasi, Kak. Oke, berarti tadi kalau untuk kewajiban dari pemotong adalah kita memotong, terus kemudian membuat bukti potong, sama melaporkan gitu ya. Betul, Kak. Jadi kewajibannya adalah 3 tersebut. Untuk penerbit-penerbitnya gitu ya, mungkin betul, ya. Penerbit ya. Nah, kemudian sebelum mengakhiri podcast terkait aspek pajak dari penulis, mungkin bisa dibantu Mbak Omi contoh-contoh perhitungan pajak yang dimiliki oleh penulis, Mbak Omi. Oke, baik, Kak. Baik, ini terkait Tuan H adalah seorang aktor dan juga penulis yang menghasilkan beberapa buku bestseller. Pada bulan Januari tahun 2023, Tuan H menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma perhitungan penghasilan neto yang disebut NPPN untuk tahun 2023 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen. Nah, selama tahun 2023, Tuan H menerima penghasilan sebagai aktor sebesar 400 juta. Lalu Tuan H mendapatkan royalti dari PTI sebesar 100 juta di bulan Agustus. Nah, Tuan H telah menyerahkan fotokopi bukti penerimaan surat NPPN-nya dari kantor Jakarta Pasar Senen ke PTI. Setelah itu, besaran norma perhitungan penghasilan neto bagi pekerja seni adalah 50% ya, kayak tadi yang sudah disampaikan Pak Joko. Oh iya, betul. Berdasarkan transaksi di atas, disampaikan ketentuannya sebagai berikut. Atas penghasilan royalti yang dibayarkan oleh PTI kepada Tuan H, PTI yaitu 1. Wajib memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% dikalikan 40% dikalikan yang 100 juta royaltinya. Oh, karena ini tarif efektif itu tadi ya. Oke, dapatnya kan 6 juta nih, Kak. Betul. Nah, lalu ini sebagai pemotong dulu ya, Kak ya. Betul. Yang kedua, wajib
membuat bukti pemotongan pasal PPh 23 atas penghasilan royalti dan menyerahkan kepada Tuan H. Ya. Dan wajib melaporkan bukti pemotongan PPh pasal 23 dalam SPT pemberitahuan masa pajak penghasilan melalui unifikasi. Oh, SPT unifikasi. Nah, yang kedua adalah jumlah penghasilan royalti yang dimasukkan dalam kolom penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan bebas dalam surat pemberitahuan Tuan H sebesar 50%, lalu dikalikan 100 juta sama dengan 50 juta. Normanya itu tadi ya. Tuh. Oke, normanya. Kan karena sudah menggunakan norma ya, Kak ya. 50% ya. Betul. Ya. Lalu yang kedua, yang ketiga, atas penghasilan Tuan H sebagai aktor, termasuk penghasilan atas pekerjaan bebas, dan dimasukkan dalam kolom penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan bebas dalam surat pemberitahuan tahunan Tuan H sebesar 50% dikali 400 juta sama dengan 200 juta. Karena aktor juga pekerja seni ya, Kak ya. Oh iya, betul. Betul kan? Ya. Jadi 50% juga. Berarti ini ada 2 dari pekerjaan yang digunakan MPPN gitu ya. Betul, Kak, bisa menggunakan. Nah, dan telah memperoleh bukti potong pajak penghasilan pasal 21 dari pemotong sebesar 15 juta. 15 juta. Jadi maka itu bisa dikreditkan. Nah, jumlah pajak penghasilan pasal 23 atas penghasilan royalti yang telah dipotong oleh PTI merupakan kredit pajak dalam surat pemberitahuan tahunan Tuan H dan menjadi pengurang dalam menghitung pajak penghasilan yang terutang dalam tahun pajak bersangkutan. Oke, baik. Jadi tadi kan penghasilannya ceritanya ada 2 ya. Betul, 2. Dari aktor sama penulis. Betul. Dua-duanya dikenakan NPPN juga ya, bisa menggunakan NPPN 50%. Iya, 50%. Karena Bapak ini sudah mengajukan pada Januari kan? Ya, 2023. Okay. Terus kalau sudah dihitung nih pajak terutangnya, kemudian ternyata ada kredit pajaknya. Betul, dari PPh 21 ya kayak 15 juta dan yang tadi dari PPh 23-nya 6 juta. Yang atas royalti itu tadi. Nah, untuk keduanya bisa digunakan sebagai kredit pajak. Benar sekali. Itu kawan pajak. Jadi untuk kredit pajak itu bisa digunakan sebagai pengurang gitu ya, Mbak Omi ya. Betul, sebagai pengurangnya nantinya di induk SPT-nya ya, setelah perhitungannya. Nah, jadi untuk kawan pajak yang merupakan penulis atau mungkin selain penulis juga wajib menyimpan bukti potong gitu ya, Mbak Omi ya. Karena untuk bukti potong ini nanti bisa mengurangi pajak yang seharusnya terutang gitu ya, Mbak Omi ya. Betul, Kak. Mungkin yang kalau misalnya kawan pajak terutangnya adalah 20 juta, kemudian ternyata punya kredit 15 juta, lumayan nih, nanti ini bisa digunakan sebagai pengurang. Jadi nanti bayar ke kas negaranya atau bayar dengan setor sendiri, mekanisme setor sendiri, nanti cukup 5 juta saja. Nah, beda halnya kalau misalnya nggak punya bukti potong, gimana Mbak Omi kalau nggak punya bukti potong? Kalau nggak ada bukti potong, berarti dia harus melakukan membuat rekap ya, kemudian bayar full ya, bayar Mbak Omi. Full, ya. Karena tidak ada kredit pajaknya karena dianggap nggak punya kredit pajak. Nah, jadi kawan pajak untuk pemilik bukti potong ini memang harus benar-benar disimpan ya, karena memang sangat manjur, bukan ya, sangat berguna bagi kita gitu ya. Selain itu juga sebagai apa ya Mbak Omi ya, sebagai catatan kita dapat penghasilannya berapa gitu. Mengetahui penghasilannya. Iya. Nah, dengan ini berakhirlah podcast kita terkait aspek pajak penulis. Nah, kawan pajak, kalau misalnya kawan pajak ingin tahu lebih banyak terkait perpajakan, kemudian kalau misalnya ingin tahu juga live IG kita terkait perpajakan, ini banyak sekali di Instagram kami di @pajakpsg, atau kalau misalnya kawan pajak pengen bertanya lewat Twitter, it's okay juga. Kita ada juga akun @pajakpsg di Twitter juga gitu. Kemudian kalau misalnya kawan pajak juga kepengen WA kita, juga ada juga ya Mbak Omi, di nomor berapa Mbak Omi? Di 0897 3210 066. Nah, nanti kawan pajak silahkan bisa bertanya juga terkait perpajakan tentunya ya Mbak Omi, hanya perpajakan dan ini chat only. Oke.
Nah, kalau misalnya kawan pajak mungkin bisa follow juga Instagram kami di @pajakpsg. Nah, di situ kami juga sering melakukan live IG gitu ya, atau mungkin ada podcast, atau kemudian kalau misalnya ada kelas pajak, kemudian mungkin poster-poster atau postingan-postingan. Nah, itu nanti kami juga posting di situ. Di Twitter juga kami juga memberikan informasi-informasi juga yang nggak kalah update juga. Nah, silakan kawan pajak. Kalau misalnya kawan pajak ingin bertanya, boleh lewat saluran apa saja. Dan tentunya gratis, tidak dipungut biaya gitu ya Mbak Naomi. Oke, terima kasih banyak untuk Mbak Joko. Mbak Omi, maaf udah kecapean kayaknya saya. Kepada Mbak Omi dan Pak Joko, terima kasih atas ilmunya dan sudah join bersama di podcast kami, dan terima kasih juga kawan pajak yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.